jika orang susah dihibur. Jika orang susah itu didekati supaya tidak susah dan diangkat kesusahannya. Jangan orang susah itu dibikin susah. Orang itu buat silap, kalau sudah mengaku kepada kesilapannya, jangan dikatakan padan muka kamu. Dia dah mengaku bersalah. Dia sudah mau insaf. Kita ini kan ada kekeliruan besar dalam menyikapi orang bersalah. Orang bersalah itu haknya dia diperbetulkan kesalahannya, bukan dimaki orangnya. Orang yang fokus kepada orang yang bersalah, dia akan tertutup pintu untuk memahami kesalahan. Kita dalam Quran ini kan, dalam Quran, orang bersalah karena mengaku bersalah diangkat derajatnya oleh Allah jadi nabi. Nabi Adam itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Hanya Nabi Adam insaf, mengaku, mohon maaf, diturunkan ke bumi, diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya Allah berhadapan dengan orang yang bersalah. Kita ini kadang-kadang lebih kejam kepada orang. Fahim tom? Ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada peperangan Yamamah, di situ didapati ramai kaum muslimin yang hafid Al-Quran gugur syahid dalam peperangan itu. Maka Sayyidina Abu Bakar risau. Kalau Quran ini akan hilang dengan perginya orang-orang yang hafid Al-Quran. Maka beliau dicadangkan oleh Sayyidina Umar untuk menghimpun Al-Quran, membukukan Al-Quran. Ketika dicadangkan demikian, untuk membukukan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, adakah kamu ingin melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Bermakna di sini, membukukan Al-Quran itu tidak terjadi di zaman Nabi SAW untuk menghimpunkan Quran dalam satu buku. Tidak dihimpunkan Al-Quran dalam satu buku di zaman Rasulullah mempunyai sebab. Bukan Nabi lupa, bukan Nabi tak ingat, tidak, bukan itu. Yang pertama, pembukuan Al-Quran itu sudah berlaku dalam bentuk ingatan, dalam bentuk hafalan, dalam bentuk pendedahan kepada kaum muslimin, peletakan surat demi surat, ayat demi ayat itu berlaku di zamannya Nabi melalui tadarusnya Nabi dengan Jibril. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, Nabi ini bertadarus dengan Jibril. Tadarus itu Jibril baca, Nabi dengar. Bacaan Quran itu dibaca ayat by ayat, surat by surat. Jadi secara tidak langsung tadarusnya Nabi Jibril dengan Nabi itu pemberitahuan daripada Jibril kepada Nabi, posisi peletakan ayat demi ayat, surat demi surat. Kita kalau tadarus ingin khatam Quran, kan kita mulai daripada Fatihah dulu, Al-Baqarah, kemudian baca surat Ali Imran. Kita tak mungkin, jom kita tadarus dari Al-Fatihah, kemudian langsung kepada An-Nas, khatam Quran aja. Of course tidak, itu bukan tadarus. Tadarus ayat by ayat, surat by surat. Jadi kata dalam hadis pada akhir hayatnya Rasulullah, itu Jibril datang satu hari di bulan Ramadan 2 kali. Tahun-tahun sebelumnya 1 hari sekali tadarus. Berapa banyak yang dibaca Allahu a'lam. Yang penting tadarus itu memberitahukan pemberitahuan daripada Jibril, posisi ayat demi ayat, surat demi surat. Di Ramadan 2 kali turun, memastikan, menguatkan sekali lagi. Ini menghimpunkan Quran dalam bentuk hafazan, dalam bentuk pendedahan, bukan dalam bentuk buku. Kenapa bukan bentuk dalam buku? Disebabkan oleh kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengikut urutan yang ada dalam sini. Dalam Quran ini. Artinya begini. Contoh mudahnya, ayat pertama turun kepada Nabi itu surat apa? Surat Iqra. Di mana letak surat Iqra dalam Al-Quran? Di juz 30. Kalau Quran itu dihimpunkan mengikut turunnya ayat, maka surat Iqra berada di awal. Tapi ini berada di akhir. Dengan demikian, peletakan ayat dan surat dalam Quran itu tidak diukur pada masa turunnya ayat atau surat. Tetapi itu tauqifi. Tauqifi artinya
Allah suruh Nabi melalui Jibril, letakkan ayat ini pada surat ini. Letakkan urutan surat ini setelah surat ini. Dan surat ini sebelum surat ini. Itu aturannya, peletakannya dalam Quran yang ada dengan kita sekarang bukan mengikut bila turunnya Quran. Tapi itu aturan yang dibuat oleh Allah untuk diletakkan sedemikian rupa. Kadang-kadang ayat yang turunnya di Madinah diletakkan di surat Makkiyah. Ada surat ayat turun di surat Mekah diletakkan pada surat Madaniyah. Itu haknya Allah, ini firmannya dia. Ini firmannya, ini wahyunya, ini kata-katanya, ini kalamnya. Dia punya hak untuk meletakkan di mana-mana. Yang pastinya tidaklah Allah meletakkan pada mana-mana tempat kecuali ada hikmahnya. Maka tidak dihimpunkan di zaman Nabi karena khawatir kalau ada ayat turun, kalau sudah terhimpun seperti ini, kemudian ada ayat turun. Letakkan antara ayat ini dan ayat ini, dah tertulis macam mana? Jadi tidak terhimpun seperti itu, tidak tertulis satu buku karena ayat itu turun mengikut waktu yang diperlukan dan perintahnya untuk letakkan di mana mengikut perintahnya Jibril kepada Rasulullah. Di saat Nabi wafat, maka ayat Quran itu yang sudah dibaca oleh Nabi dan Jibril, kos dalam hal ini Jibril bertadarus dengan Nabi bukan hanya Jibril dengan Nabi saja. Ini tadarusnya Jibril dengan Nabi kan untuk diberitahukan kepada kaum muslimin. Pastinya dalam hal ini Nabi memberitahukan kepada kaum al-muslimin. Dan dalam beberapa hadis itu kalau ada ayat turun kepada Nabi, letakkan ini di surat ini, di antara ayat ini dan antara ayat ini. Bimbingannya seperti itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam hal ini zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang hafal Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas ramai. Dengan demikian Al-Quran terhimpun dalam bentuk ramainya orang-orang yang menghafal. Tapi tidak terhimpun dalam satu buku. Ketika orang-orang yang hafal Quran tadi terbunuh dalam peperangan Al-Yamamah, maka Sayyidina Abu Bakar risau. Quran takut hilang dengan hilangnya para hufaz. Maka Sayyidina Umar cadangkan, baik kamu himpunkan Quran dalam satu buku seperti ini. Sayyidina Abu Bakar risau, takut. Takutnya khawatir melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka dikata kepada Sayyidina Umar, macam mana aku nak melakukan sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi? Dijawab oleh Sayyidina Umar, akan tetapi itu benda baik. Ya kan? Akhirnya dipersetujui dan dihimpunkanlah Al-Quran setelah Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini tak dibuat oleh Nabi. Yang dibuat oleh Nabi apa? Dalam bentuk hafazan, dalam bentuk adanya orang-orang hafiz. Dengan hal demikian, alasan untuk digunakan semua yang tak dibuat oleh Nabi itu adalah perkara yang ditolak. Dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar ketika berhujjah dengan alasan itu ditentang oleh Sayyidina Umar, dijelaskan oleh Sayyidina Umar, yakni walaupun tak dibuat oleh Nabi tapi itu benda baik. Bermakna tidak semua benda yang tak dibuat oleh Nabi itu adalah tidak boleh kita buat karena benda itu tidak baik. Kalau itu pemahamannya, maka Sayyidina Umar tidak akan mengatakan tapi benda itu baik. Apa neracanya Sayyidina Umar mengatakan itu benda baik kalau bukan daripada timbangan dan neraca Rasulullah? Tak ada benda baik kecuali itu baik menurut Rasulullah, dan tak ada benda itu buruk kecuali buruk menurut Rasulullah. Sebab baik buruk di mata agama itu yang berhak menentukan Allah dan Rasulnya. Yang lain bukan pendatang syariat baru, tetapi pelaksana apa yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahim tom? Jadi bila ada orang mengatakan ini tak dibuat oleh Rasulullah, ya benda yang tak dibuat oleh Rasulullah ada yang perlu untuk kita tidak buat, tapi bukan bermakna dalil mutlak yang tak boleh kita buat. Kalau tidak, maka orang pertama melakukan benda yang tak dibuat oleh Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Fahim dong? Adzan kedua, adzan pertama dan kedua waktu Jumat tak ada di zaman Rasulullah. Mimbar setinggi apa yang kita di zaman Nabi ada 3 mimbar. Di zaman Sayyidina Utsman ditambah, tak dibuat oleh Rasulullah. Ya. Baris yang ada dalam Quran ini sekarang macam-macam pun tandanya. Tak ada di zaman Rasulullah. Baris pun tak ada, titik pun tak ada.
Jadi tidak semua yang tak dibuat oleh Rasulullah atau kata-kata tak dibuat oleh Rasulullah itu bukan dalil mutlak dilarang oleh Rasulullah. Tidak. Yang tak dibuat oleh Rasulullah dalam hukum usul fiqh namanya maskutun anhu. Benda yang didiamkan. Yang tak dibuat itu benda yang didiamkan. Maksudnya kalau benda diam masih abstrak. Boleh betul, boleh tak betul. Macam mana kita boleh tahu betul atau tak betul? Dengan timbangan-timbangan yang lain. Neraca-neraca, kaedah-kaedah yang lain. Baru kita akan tahu benda itu betul atau tidak betul. Fahim Tom? Kalau diartikan tak dibuat oleh Nabi semuanya itu dilarang, banyak benda yang yang terlarang sudah dilakukan, kan? Di Masjidil Haram itu tiap Ramadan khatam Quran satu juzuk daripada awal sampai akhir, ya kan? Dibuat oleh Rasulullah khatam Quran dalam tarawih, ya kan? Dibuat juga oleh di Masjidil Haram. Sekarang dibagi juga sekian rakaat di waktu awal malam, kemudian sekian rakaat di akhir malam. Bagian pembahagian itu dibuat oleh Rasulullah? Tak dibuat oleh Rasulullah. Jadi bertentangan? Tidak. Tak bertentangan karena tidak bertentangan dengan kaidah umum yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menghidupkan malam Ramadan. Pembahagiannya bagaimana? Ya nampak di Mesir beza, di Mekah beza, mungkin di Maroko beza, tapi tetap mereka dalam kategori menghidupkan malam. Paham Tom? Kita pergi jauh sedikit. Idea itu ketika disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, akhirnya yakin dan mantap keyakinan Sayyidina Abu Bakar untuk melaksanakannya. Maka dia dipanggil Ubay bin Ka'ab, Zain bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang ahli dan pakar dalam Al-Quranul Karim. Katanya semua yang ada menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran hendaklah dibawa kepada beberapa orang yang sudah dilantik tim penghimpun Al-Quranul Karim. Kata Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, mengatakan, kamu telah bebankan saya ke satu bebanan yang kalau gunung itu lebih ringan dipikul berbandingkan bebanan menghimpunkan Quran. Karena takutnya untuk memasukkan ke dalam Quran yang bukan daripada firman-Nya Allah. Sehingga ketika itu dihimpunkan, tidak ada satupun yang punya lembaran-lembaran Al-Quran, melainkan diserahkan kepada tim ini untuk dihimpunkan. Dan setiap ayat yang dibaca mesti disaksikan oleh dua orang ahli Al-Quran. Betul ayatnya seperti ini, betul hurufnya seperti ini, betul bacaannya seperti ini. Bila disaksikan oleh dua orang saksi yang ahli dalam Al-Quran, baru ditulis. Jadi Quran dihimpun itu bukan mudah. Dan ini sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Rasulullah Muhammad, sebelum engkau kami sudah utus rasul-rasul yang juga berhadapan seperti engkau juga, diganggu, disakiti, dituhmah, diolok-olok, diejek. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Orang-orang sebelum kamu wahai Rasulullah Muhammad tidak datang dengan membawa ajaran yang aku suruh kepada mereka, melainkan kaumnya pun mengolok-olok juga seperti mana kaum kamu juga mengolok-olok kepada kamu. Ini tasliyah, yakni Allah menghibur nabinya. Di sini kita belajar jika orang susah dihibur. Jika orang susah itu didekati supaya tidak susah dan diangkat kesusahannya. Jangan orang susah itu dibikin susah. Orang itu buat silap, kalau sudah mengaku kepada kesilapannya, jangan dikatakan padan muka kamu. Dia sudah mengaku bersalah. Dia sudah mau insaf, dia sudah mau kita ini kan ada kekeliruan besar dalam menyikapi orang bersalah. Orang bersalah itu haknya dia diperbetulkan kesalahannya, bukan dimaki orangnya. Orang yang fokus kepada orang yang bersalah, dia akan tertutup pintu untuk memahami kesalahan. Tapi kalau dia orang itu, kita dalam Quran ini kan, dalam Quran,
Orang bersalah karena mengaku bersalah diangkat derajatnya oleh Allah jadi nabi. Nabi Adam itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Hanya Nabi Adam insaf, mengaku, mohon maaf, diturunkan ke bumi, diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya Allah berhadapan dengan orang yang bersalah. Kita ini kadang-kadang lebih kejam kepada orang. Fahim tom? Gal mereka dihibur Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikian yang kami jadikan kepada hati orang-orang yang jahat, yang kejam, la yu'minuna bihi, tidak akan beriman. Hatinya sudah ditutup. Qad khalat sunnatul awwalin, demikian keadaan orang-orang terdahulu dan juga berlaku kepada umat yang enggan untuk beriman kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad. Walau fatahna alaihim babam minas sama. Kalau kami ini wahai Rasulullah Muhammad, ini orang-orang ini yang enggan beriman kepada kamu, yang kamu sungguh-sungguh menginginkan mereka beriman kepada engkau, tetapi hakikatnya iman mereka bukan berada pada tangan engkau. Iman mereka bukan karena penyampaian. Iman mereka adalah tergantung pada kuasa aku untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kunci hidayah adalah Allah. Katanya, walau fatahna alaihim babam minas sama, kalau saya buka langit ini, dibuka, pintu-pintunya dibuka, fadhallu fihi ya'rujun, dan sudahlah dibuka, kemudian mereka nih kaum musyrikin yang enggan beriman kepada engkau, pergi naik, pergi masuk ke langit. Atau mereka nampak malaikat turun dan naik balik pergi ke langit. Nampak langit ada pintu, ya kan? Pintunya terbuka. Nampak malaikat naik ke langit. Atau mereka sendiri naik langit, kemudian turun. Apa yang berlaku? Laqalu innama sukirat absaruna. Mereka akan mengatakan, oh ini sihir, mata kita kena sihir. Nak di-explain macam mana grup yang seperti ini? Apa kurang hebatnya langit terbuka? Tapi karena hati sudah tertutup, otak sudah kena virus yang tak terobati. Katanya kalau innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Ini memang mata kita kena sihir. Ya kan? Kemudian kita ini dah tergolong daripada orang-orang yang kena sihir, tak ada guna untuk berhadapan dengan orang seperti ini. Walaqad ja'alna, Allah cerita tentang apa? Tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang keajaiban ciptaannya sepatutnya bagi orang yang punya adna, orang-orang yang memiliki sedikit saja akal fikiran waras akan melihat alangkah keajaibnya ciptaan ini, dan tidak mungkin benda ini ada dengan sendirinya. At least paling tidak akan sampai kepada keyakinan adanya Tuhan walaupun tidak tahu hakikat Tuhan. Katanya, walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Kami Allah telah menjadikan di langit buruj, bintang-bintang. Kita punya masalah di sini kan mungkin banyak awan, jadi tak nampak jelas bintang. Tapi di kawasan-kawasan tertentu kan kalau langitnya itu bersih, kalau tengok di atas ini dengan indahnya cahaya bintang, terpukau kita punya mata. Tengok dekat dekat TV Geographic National Geographic. Tengok keajaiban angkasa ini macam mana dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Cuma masalahnya orang itu hanya fokus melihat kepada keindahan alam ini dengan bintang-bintang, tidak terfikir siapa yang cipta dia. Mungkin ada kilang dekat dekat banyak yang letakkan macam lampu macam itu. La ilaha illallah. Hal yang luar biasa mengajak kepada akal kita berfikir. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Kami yang ciptakan di langit ini bintang-bintang dan kami hiaskan langit ini dengan bintang-bintang
lin-nadhirin. Bagi orang-orang an-nadhirin. Ya subhanallah. An-nadhirin, orang-orang yang melihat. Siapa yang melihat? Bukankah kita termasuk daripada objek yang dicipta oleh Allah untuk melihat? Cuma pada ayat ini Allah menyebutkan lin-nadhirin, daripada kata nadhara itu bukan hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan akal fikiran untuk bertafakkur. Bukankah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang fasiru fil ardi fanzuru, bertebarlah kamu di atas muka bumi ini, fanzuru, melihatlah, berfikirlah, bukan hanya melihat dengan mata. Bila sebut nadhara adalah melihat dengan berfikir. Allah ciptakan alam ini semesta langit-langit dengan penuh hiasan dengan bintang-bintang, hiasan lin-nadhirin, bagi orang yang melihat dan bertafakkur. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit ini daripada syaitan yang direjam. Ya salam, Allah bercerita kepada kita bahwasanya langit yang ada di atas kita ini ada satu peristiwa-peristiwa yang satelit belum lagi boleh dapat, ya kan? Yang katanya orang punya kecanggihan teknologi yang macam-macam kan, boleh menerokai alam semesta dan sebagainya. Boleh mereka tangkap jin? Teknologi mereka tak boleh tangkap jin. Yang ada tangkap jin, kamera pergi ke kubur tuh, apa itu, orang pergi ke kubur sana, ayo nampak bayangan sedikit. La haula wala quwwata. Orang jadi tidak dihargai akal pikiran waras yang sehat ini sampai percaya kepada orang boleh tangkap jin dengan kamera duduk dekat kubur situ. Seakan-akan jin ada di kubur saja. Allah bercerita di atas ini ada satu ahdath, kejadian-kejadian di atas. Mata kita tak lihat dan tak ada mana-mana berita CNN wala BBC yang tangkap itu semua. Tapi Allah bagi tahu. Kalau di atas ini ada tempat yang dahulunya menjadi tempat istiraqus sama', station untuk mencuri informasi. Jadi pencurian informasi ini dan orang-orang yang bertugas mencuri itu sebagai informan itu dulu kerjanya jin juga. Jadi manusia tiru jin juga, curi informasi. Dahulu wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Allah berfirman dalam surat Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, jin ini berkata, kita dahulu ada stesen-stesen di atas. Tujuannya adalah sama, untuk curi informasi. Daripada siapa? Daripada malaikat. Bila ada arahan daripada chief malaikat di atas, malaikat akan menjalankan tugasan. Apa yang sudah diinformasikan kepada malaikat akan apa yang berlaku di bumi. Karena informasi di atas itu semua kaitannya dengan apa yang ada di bumi. Jadi informasi yang berlaku di antara malaikat untuk menjalankan tugasan-tugasan tertentu dan juga apa-apa yang akan berlaku di atas muka bumi ini, informasi malaikat dengan malaikat itu dicuri oleh jin karena jin punya kekuatan untuk mendekati atas langit untuk mencuri informasi. Dapat satu informasi, dia bagi tahu kepada jin yang di bawahnya. Jadi jin itu tak setelah curi informasi tak turun ke bawah, tidak. Dia bagi tahu kepada jin yang di bawah. Jin bawah bagi tahu kepada jin yang di bawah. Sampai kepada jin yang di bumi. Jadi informasinya satu yang didapat, bagi tahu kepada bomoh 100. 99 daripada mana? Jangan tanya. Itu yang berlaku. Penipuan informasi. Berapa banyak dari pemalsuan informasi sampai orang begaduh. Berapa banyak gara-gara informasi palsu, dua jiran dengan jiran saling berselisih. Berapa banyak informasi itu yang tak betul sehingga menyebabkan orang itu saling membunuh satu dengan yang lain. Perang pun juga gara-gara informasi yang salah. Ya kan? Walihada jin dahulu
atau syaitan itu mencuri informasi di atas. Di saat Nabi Muhammad lahir, maka dihalang setiap jin yang mendekati atau syaitan yang mendekati langit, maka direjam dengan api di atas, sehingga tiada sesiapa yang dapat mendekati dan mencuri informasi. Lapor jin-jin informan ini atau syaitan-syaitan informan yang tak berjaya, lapor pada iblis. Ya iblis, kita tak boleh sudah nak cari informasi ini, dah kena rejam dekat atas. Kata chief sama informan ini iblis, ini kata, mesti ada something yang berlaku. Cek punya siasat, turun Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Kata iblis mengatakan, inilah yang menjadi sebab terhalangnya kita untuk curi informasi. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.